Halo. Halo. Ya, nggak apa-apa kita sekali-sekali hari ini openingnya beda ya mulai. Yoi. Apa kabar, Karena Pak? tema kita, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mul? Alhamdulillah baik. Kurang baik, Pak. Gue, Pak. Cuma Aduh, lagi kemarin kenapa tuh? Hah? Lagi kenapa nih? Biasa habis lebaran langsung perut gak enak, banyak makan. Gila. Ya, alhamdulillah masih bisa makan banyak ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lu lihat background di belakang gua nggak nih? Wih, kayaknya nyambung sama topik kita hari ini nih, Pak. Widih, topiknya apa tuh kalau boleh tahu tuh? Kan gue nanya ke lo. Oh iya, bener juga. Ya udah gue jawab ya. Iya, iya, iya. Benar juga. Jadi kalau di belakang sini kayak topiknya kondangan ya, berbau-bau Iya. kondangan. Iya, kondangan berarti sehubungan dengan sunatan. Kocak lo. Oh salah, salah. Mawak. Oh iya, salah. Untung cuma berdua nih. Oh iya, salah. Berarti kondangan itu berhubungan sama pernikahan. Ya. Pernikahan. Nah, yang uniknya yang bakal kita wawancara kali ini nih, nikahnya umur di 19 tahun, Wah, gila. Gila. Kamu udah dong. Wah, iya dong. Disingkat NIMUT. Asik. Anjay. Nikah muda. Tanpa skidi pap-pap basa-basi, langsung aja kali ya kita invite ya. Oke, siap. Oke. Udah ada belum nih? Udah. Mantap. Gue nggak masuk dia. Apanya tuh yang nggak masuk, Mul? Ada 2 orang. Ada 2 orang? Kok bisa 2 orang? Nggak tahu. Ya. Jangan sampai gak jadi. Waduh, gawat juga. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Halo. Wes. Halo juga. Ini yang mana cowok, yang mana ceweknya ya? Kalau boleh tahu. Yang ada kumisnya? Oh, yang ada kumisnya. Itu ceweknya ya? Yoi. Oh ya, oke. Kenalin dulu dong. Siapa namanya nih, dari mana asalnya, memotivasi ikut kayak gini apa gitu. Panik. Begitu deh. Anjing. Ngomong apa lu? Oh iya, Astagfirullahaladzim. Kenalin dulu dong namanya dong. Nama Kenapa nama kami? Kamu yang malu. Namanya siapa? Namanya siapa namanya? Akila. Oh, Akila. Yang satunya lagi siapa? Ya lu. Namanya Susi, Om. Wah, kurang ajar nih emang nih. Wah. Kok ada 4 orang sih partisipannya? Kurang tahu juga ya, Kak. Jadi hari ini kita akan ngebahas apa nih, Mon? Hari ini kita akan ngebahas masalah masa lalu apa gimana sih hari ini? Ya, proses terjadinya lah. Proses terjadi apa nih? Proses terjadi skidi papap awal-awal ya, atau skidi papap. Skidi papap. Cuma kepala doang sih. Hah? Iya nih. Gimana ya tuh? Gue nggak punya badan. Ya, langsung aja kali ya. Langsung aja kali ya. Kita nggak punya waktu banyak. Langsung aja lah. Karena cuma kasih waktu 40 menit ya. Oke, sikat Mul. Sip. Jadi langsung ke pertanyaan. Awal mulanya lu pacaran itu berapa lama? Itu PDKT gitu. Iya, PDKT pacaran. Sampai pacaran gimana? Berapa lama? 5 bulan. Hah? 5 bulan? Iya, kan dari yang awal masuk. Iya, dari pas matrikulasi itu udah mulai deketin. Nah, habis itu sampai akhir semester pertama. Oh, berarti baru kenal pas awal kuliah ya? Iya. Coba ceritain dari awal sampai lu mau nikah tuh gimana? Coba ceritain deh. Oke, jadi awal kenal tuh pas hari ketiga matrikulasi. Iya kan ya? Iya. Hari ketiga matrikulasi. Itu pas, gue ingat banget, pas pelajaran bahasa Inggris itu, kalau nggak salah, tahu nggak sih yang perkenalkan diri itu loh, yang perkenalan teman kita tapi pakai foto masa kecil. Yang maju berdua. Oh iya. Nah, terus gue tuh ngerasa ada yang liatin dari samping pojok kiri. Iya, gitu dia kan. maju sama Nguyen waktu itu. Sama Nguyen kalau nggak salah ya kan. Terus habis itu Nguyen itu yang dari Vietnam. Iya, Joli. Nah, terus
habis itu gue ngerasa kok kayak ada yang ngeliatin gitu kan. Terus si Joli tuh bilang, kayaknya kata dia kayak ada yang ngeliatin lo gitu kan. Terus gue bilang kayak iya ngerasa tapi nggak tahu siapa gitu kan. Terus habis itu pas udah duduk, udah terakhir kelar kelas, gue tuh langsung keluar karena udah mau dijemput kan. Terus gue nelpon nyokap, nah terus tiba-tiba ada yang Noel kayak gini gitu. Noel kaget-kaget gimana gitu kan, soalnya tiba-tiba ngasih buku gitu, ngasihnya nih buat lo gitu, terus Asik. nggak natap, terus ya kan kaget juga, terus gue orangnya kan cuek ya, jadi gue nanya buat siapa gitu, terus dia buat lo lah gitu kan, terus ya udah di situ gue cuma bingung aja gitu kan, terus habis itu udah ya, terus gimana? Udah loh, gitu udah. Ya terus ya udah lah, terus buat Oh, beberapa terus hari ini depan, mau pulang, terus iya mau dianterin nggak? Enggak. Wih. Wah, anjing ditolak mentah-mentah ya? Ditolak mentah-mentah. iya, terus buat beberapa hari ke depannya tuh kayak gue takut gitu sama dia, soalnya kan dia ngedeketinnya agresif kan, kayak cepet. Tapi tiba-tiba gue tanya kan, ini ngasih bukunya tuh kan pura-pura lah, kan lu tahu kan kayak punya, kan gue mau tahu dia punya cewek apa enggak kan, terus gue tanya, ini bukunya cewek lo udah tahu belum? Terus kata dia, Iya. Iya. lu pasti jawab apa gitu kan, terus habis itu terus kalau nggak salah gue ingetnya dia kayak udah di ujung pengakhiran hubungan sama seseorang gitu. Oh, sama mantannya ya? Ya, habis itu pas di hari berikutnya tuh lagi istirahat nih, terus tiba-tiba dia ngambil bangku, terus dia duduk sebelah gue, terus dia nanya, halo gue Romi gitu, terus gue Akila, itu semua cewek yang samping gue tuh udah kayak minggir gitu kan, terus Udah ngasih ruang ya? iya anjir, iya kayak gitu. Oh, itu awal mulanya kenalan tuh. Iya, itu mau kenalan. Tapi kalau dipikir-pikir prosesnya cepat juga ya, 5 bulan doang loh. Iya, Hebat. Terus keputusan pertama kali nikah itu datang dari siapa sih? Nyokap. Pertama. Dari nyokap lu, Rom? Nah, gimana tuh cerita gimana tuh coba? Ya jadi kan kayak tadi kan si Akila udah bilang waktu itu tuh lagi di ambang-ambang kerusuhan antara gue sama mantan kan. Itu sebenarnya nyokap tuh udah nggak semacam gak setuju gitu loh sama yang sebelumnya. Nah terus tiba-tiba gue cerita sama nyokap nih, aku lagi deket sama cewek nih, anak IPMI, terus ngasih lihat fotonya segala macem lah. Malah belum ngasih lihat fotonya. Waktu itu lagi jalan arah pulang, bokap nyetir, nyokap sebelah bokap kan. Gue lagi tiduran aja tuh di belakang mobil, terus tiba-tiba nyokap nanya, kamu berani lamar nggak? Gila, kaget gue langsung. Gila. Terus habis itu gimana? Tapi gue bilang ya, gue berani lamar gitu. Ya udah, akhirnya gue ajak ketemu waktu itu jalan berempat ya. Iya, sama nyokap gue sama nyokapnya dia. Ngobrol. Tapi Rom, dari pas nyokap lu ngomong gitu, dari lubuk hati lu paling dalam, lu siap apa enggak sebenarnya? Waktu itu gue bener-bener ngerasa gila juga ini, cepet banget. Umur gue waktu itu masih berapa ya? 19. Iya. 19 tahun. Akila waktu itu berapa tuh pas nikah? 18 apa? 18. Oh, pas nikah lu 19, Akila 18 ya? Gitu. Terus pas dikasih tahu nih respon Akila pas dikasih tahu mau dinikahin gimana tuh? Ya gue kaget banget. Gila sih, gue gak kebayang sih. Terus habis itu kaget banget kan, terus gue langsung nanya nyokap, maksud gue kan nyokap tahu nggak ya gitu kan, terus ternyata tuh nyokap sama bokap tuh lagi kayak diskusi gitu, terus gue tanya sama nyokap, mah tahu nggak mamanya Romi gini ngomong apa ke mama gitu kan, terus dia kayak iya teh, aduh gimana ya, kayak sekolah diskusi gitu, padahal bokap gue disantai kayak ya udahlah, namanya juga anak perempuan, bukan emang wajar, masa kalau nggak ada yang lamar lebih aneh gitu. Iya, bahaya ya, perawan tua. Katanya iya sih, terus habis itu udahlah, nggak banyak diskusi sih kita, cuman kayaknya lagi mikir sendiri-sendiri deh. Terus gue juga lagi mikirin ini beneran nggak sih, ya udah. Juga akhirnya kayak udah gue sholat, terus ya gue mikirnya ya udah gue minta jalan aja sama Allah yang gimana baiknya deh gitu. Jadi akhirnya sebenarnya kan kita berdua kayak rada bingung gitu kan, kayak aduh ini jalan yang terbaik atau enggak, gimana. Iya, betul. Akhirnya
pas diambang mau putus itu, gue coba tuh untuk dia waktu itu nyaranin untuk sholat istihoroh. Oh Dia iya. habis sebelum sholat subuh gue bangun, sholat tahajud terus istihoroh. Nah, setelah sholat istihoroh itu, perasaan gue ke mantan gue itu hilang, bener-bener hilang, nggak ada bekas, kayak nggak punya perasaan apa-apa gitu. Iya. Terus jadinya lebih ke dia. Ini lo ngomong karena depan Akila apa gimana dong? Serius ini. Oh enggak ya, berarti tulus ya, tulus ya. Hah? Berarti tulus ya nih ngomongnya bener ya. Tulus. Oh bener tulus. Terus gimana Rom? Terus gimana? Terus ya udah akhirnya gue kalau nggak salah kata Akila sholat seminggu dulu. Kalau emang perasaan kayak ada perasaannya itu tetap ada kayak yakin terus, ya udah jalanin aja. Kalau enggak ya udah gitu kan. Nah, terus ya udah gue coba terus sholat terus kayaknya masih oke gitu loh. Kayak perasaan gue masih ini kayak disuruh nikah nih gue nih gitu loh. Di situ kita belum announcement kayak atau ngomong-ngomong gitu sama teman-teman, kayaknya kayak gue mau nikahin gitu enggak. Iya. Kan kayak belum tahu gitu kan, jadinya gimana tetap diem aja gitu, cuman keluarga doang yang tahu. Tapi dari situ tuh gue udah dari kelar istihoroh gue udah mulai nonton kayak Ustadz Hanan Ataki gitu. Mendadak. Ngejelasin tentang pernikahan muda itu mendadak alim ya? Ya kayak gitu. Ya gitulah, kayak nyari petunjuk sendiri sih jatuhnya, kayak apa yang ngelakuin hal ini tuh gue doang atau pernah ada yang nikah muda sebelumnya gitu. Ternyata ada yang udah nikah umur 14 tahun, 15 tahun gitu. Sekolah motor bareng gitu. Gue mikir kan, ternyata ada yang muda. Buset. Ya, terus apa namanya, kayak sempat berdebat nggak sih ketika ada wacana pernikahan gitu, kayak keberdebat atau bingung kayak gitu? Ya debat sih, lebih kayak diskusi bareng sih ya. Soalnya kan nggak lama dari itu Romi sama keluarganya kan izin ke nggak ada yang Romi dulu. Gue dulu. Jadi kayak nggak ada debat sama sekali sih. Malah gue ngelamar dia tuh nggak ada yang tahu. Jadi waktu itu kalau nggak salah dia lagi ada tugas sama BEM ke kampus. Nah, gue lagi gabut tuh di rumah. Bokap gue lagi ke apa? Terus gue bilang sama supir gue, Mang, temenin dong ke Depok. Gitu. Habis itu dia temenin tuh. Mau ngapain, Kak? Terus gue bilang, mau ngelamar. Gitu kan. Habis itu gue telepon tuh. Gue ditanya sama supir gue, Bapak sama Ibu udah tahu belum? Belum tahu. Wah. Udah. Itu di tol Andara. Baru jadi itu tol Andara. Gue liat situ. Gue telepon tuh bokap nyokap gue. Bokap nyokap lagi di Eropa. Gue telepon. Gue bilang, Pak, Mah, aku lagi jalan nih mau ke rumahnya Akila. Mau ngelamar ke bapak sama ke papa sama mamanya Akila. Wah, gila lu, Rom. Serius kamu. Laki-laki gitu, Rom. Laki-laki. Terus nyokap gue bilang, ya udahlah terserah kamu. Yang terbaik aja kita lihat. Terus habis itu bokap juga, ya udahlah papa dukung apapun itu yang kamu iniin kan. Udah. Terus gue nyampe ke rumahnya, bingung gue mau ngomong apa. Terus gue bilang sama supir, Bang, temenin ya di dalam, nggak tahu mau ngomong apa. Lah, jangan sampai supir lo yang ngelamar, Rom. Ya, bahaya kan. Kalau temenin dia yang inisiatif kan, bahaya. Tapi yaudah, akhirnya gue lamar sendiri, terus diokein. Baru setelah itu bokap sama nyokap gue bawa ke rumahnya Akila untuk lamar gitu. Anjir, lu 19 tahun kan, Rom, saat itu kan. Lu ngomongnya gimana sih, Rom, ke orang tuanya Akila anjing, yang lu masih bocah lah pada saat itu? Gugup gak? Gugup, tapi ya gue bilang aja, gue belum punya apa-apa. Gue masih kuliah, tapi gue mau ngelamar karena menurut gue ya nikah itu ya lebih baik. Gue ingat gue bilang nikah itu lebih baik daripada pacaran karena ketika gue tuh saat itu gue belum punya apa-apa kan. Terus lebih baik Akila ada di sisi gue ketika gue masih belum apa-apa. Terus kita sama-sama
crawling ke atas. Keren. Ada gue udah di atas, terus ntar akhirnya nyamperin gue lebih kayak gitu. Jadi belek nih mata gue, Rom. Terus Kill pas pas Romi ngelamar lu gugup juga nggak atau lebih gugup Akila apa Romi? Gue dia ngelamar, dia gimana ya, jadi waktu itu lagi kelas, terus udah kelar kelas nih, tiba-tiba ngobrol aja ya berdua gitu kan, ngobrol, tapi masih ada 1 orang apa 2 orang gitu, nah tapi kan udah mulai pulang-pulangan gitu kan, terus tiba-tiba dia kayak ngobrol, terus tiba-tiba ngajakin, mau nikah nggak sama aku gitu. Wih, gila. Gila, Romi ngajakin nikah, ngajakin nonton aja. Terus habis itu gue mikir, ya gue mikirnya ya udah kalau ada jodoh ya udah mudah-mudahan dilancarin, terus ya udah gue bilang ya insya Allah mau gitu kan, terus ya udah nggak banyak ngobrol, terus ya udah akhirnya barulah Romi ngelamar ke rumah gue itu sendiri, terus baru diskusi berempat. Tadinya kita mau lamaran dulu di bulan apa ya, Desember ya, di bulan Desember kita mau lamaran dulu, baru nikahnya di Januari gitu. Itu Desember 2018 ya? 2018. Iya. Akhirnya dipadetin aja gitu, dipadetin biar apa ya, biar bareng aja gitu, biar kayak nanti sekolahnya kan bareng gitu. Iya, betul. Aja gitu. Nggak apa-apa juga sih. Gila. Waktu itu kaget ya gue, baru masuk setahun udah diundang ke pernikahan teman sekelas mau. Iya. Sampai speechless gue. Buset. Selain kita berdua, itu pas teman-teman lu reaksinya gimana? Teman terdekat lu berdua? Kaget sih ya. Kaget. Soalnya kita kan jarang di Instagram kan, paling cuma sekali doang di IG story gitu kan. Terus tahunya pacaran. Terus kita ngupload nggak banyak lah gitu kan. Terus tiba-tiba ngirim undangan virtual lah gitu kan. Iya. Kirim gitu. Apalagi teman-teman gue yang lama tuh udah nggak ada yang tahu. Terus mereka kayak kaget gitu, kok lo nggak ngomong sih sama kita mau nikah segala macam gitu. Terus ya kalau menurut gue saat itu keputusan gue mau nikah itu gue nyaman saat gue diskusi sama keluarga sama yang di atas. Iya benar. Karena kalau ada gangguan orang lain menurut gue kayak nantinya jadi labil gitu, kayak ulur ya kan, tarik ulur gitu loh. Ada tarik ulur terus nggak jelas, nanti ada banyak pikiran negatif dari banyak orang. Kan nggak mau dengerin, tapi tahu lah yang terbaik gitu kan. Waktu itu sebenarnya gue juga ngomong kan sama beberapa teman terdekat gue waktu itu. Emang benar sih, banyak yang ada yang meng-appreciate dan kayak, oh ya kita dukung banget, semoga yang terbaik aja. Ada juga yang kayak, lu gila ya, kayak lu tuh masih umur segini, lu pikir nikah cuma... Kayaknya gue termasuk yang kedua dah, yang gila itu ya. Pas denger lu nikah, kaget aja sih. Karena mayoritas kaget, kelihatan. Iya. Kaget doang kan. Soalnya kita kan sama-sama mikirnya, nanti ngapain ke depannya nikah kan, ada ini segala macam gitu kan. Terus ya itu yang gue takutin itu. Apalagi gue kan orangnya tuh cukup, gue tuh orangnya labil gitu kan. Terus gampang dimanfaatin. Takutnya tuh kayak kalau sama teman-teman gue yang lama, kayak apalagi kan cewek, kayak lo harus punya, harusnya kan laki-laki lo harus udah kerja dulu. Iya, betul. Nah, gue gak mau ngeliat sisi Romi tuh jadi kayak sebelah mata gitu. Gue gak mau. Udah bismillah aja gitu kan, kalau udah nikah orang gak bisa ngomong apa-apa. Iya benar. Iya. Jalanin gitu. Iya. Kalau gue waktu itu mikirnya kayak lebih ke orang-orang mikir, emang lu udah punya duit, emang lu udah punya ini, emang lu bisa ngehidupin gitu kan. Gue mikir, gue akhirnya ngomong sama bokap, terus bokap kan bilang, kamu bakal kerja sama papa segala macam gitu kan. Terus gue mikir, emang bakal berat, tapi waktu itu gue berpegang teguh sama satu kalimat yang katanya, Tuhan tuh nggak ngasih ujian ke seseorang yang nggak bisa lewat ujian itu gitu. Iya, jadi benar. pasti ujian bisa lo lewatin. Gila. Ini nih baru anak muda nih, gini nih baru yang harus diundang nih. Ini milenials. Ini baru milenial sejati nih, gila. Walaupun Mulki mukanya bukan milenial lagi, tapi nggak apa-apa mulai. Iya. Kayak pokoknya doang ya. Tapi gue penasaran deh, rasanya pas bangun terus di sebelah pasangan lu itu gimana sih hari pertama gitu ya? Kayak baru hari kan nikah nih, terus kayak pasti kan
besoknya bangunnya bareng, terus rasanya gimana anjing, kayak bangun biasanya sendiri, malas-malasan, ini pas buka mata anjing ada lawan jenis gitu. Kayak rasanya gimana deh? Rasanya. Nggak, masa kayak rasanya gimana? Reaksi lah, lebih reaksi lu gimana? Nggak, masa kayak lu mikir nggak sih, anjing kaget banget, gue biasanya nggak kayak gini kali. Iya. Gue kayak, wah gila gue udah nikah cuy. Iya. Keren. Tapi nggak ada reaksi yang kayak gimana gitu ya? Enggak sih. Enggak ada. Wah gila sih, gue nggak kebayang sih gue ntar gimana mulai. Jadi kayak ada view baru gitu nggak sih? Asik, view baru. Jadi kayak ada temen gitu. Bener-bener kayak ada temen. Gue biasa kalau di rumah tidur di sofa. Nggak pernah gue tidur di kamar. Di teras ya? Di teras, di kebun. Iya kan? Sekarang kalau dia tidur di sofa kan gue nanya, yang ini kasurnya udah rapi, tidur di kamar aja gitu. Jadi enggak. Gila. Tau gue temen jadi pengen gue nikah minggu depan deh. Oh ya, terus apa namanya, setelah lu nikah, semenjak lu nikah itu kepribadian lu berdua itu beda nggak? Ada sifat yang berubah apa enggak? Ada. Apa tuh contohnya? Contohnya, kalau gue sih ya, kalau lu pada tahu, gue tuh biasanya ceplos-ceplos kayak apa namanya? Asal nyablak ya? Iya, apapun yang gue pikirin gue omongin. Iya, betul. Terus ya lama. Terus ternyata pas awal-awal tuh Akila cerita, kamu tuh sebenarnya apa ya? Dia akhirnya cerita lah, beberapa orang mungkin bisa atau nggak bisa nangkep apa yang kamu omongin atau menerima apa yang kamu omongin. Lama-lama gue berubah juga lah, kayak oh iya bener juga, gue nggak. Jadi ada yang nasehatin gitu sekarang ya? Ada yang nasehatin. Kalau lu, Kil? Kalau gue orangnya lebih peka sih, karena gue tuh orangnya cuek banget aslinya. Sebenarnya nyokap juga udah bilang kayak jangan terlalu cuek gitu kan, kalau sama siapapun, mau teman kayak orang kayak apa gitu. Terus gue mikir, emang iya ya, gue tuh belum nyadar cueknya gue tuh gimana, karena nyokap gue nggak mencontohkan cueknya gue di mana gitu. Terus sebenarnya kalau sama dia tuh ada beberapa hal yang kadang dia bilang, peka dong, peka sama suasana gitu kan, sama kondisi yang saat itu lagi kayak gimana. Misalkan ada orang sakit, harusnya gue kayak gimana, atau saat itu lagi ada keluarga, ada tamu banyak, gue harus kayak gimana gitu kan. Tapi nggak sejelek itu sih, maksudnya nggak secuek itu. Gue tetap kayak misalkan kalau ada keluarga gue tetap sekalian atau gimana. Tapi kan mungkin karena udah istilahnya kan kita udah kayak jatuhnya kita kan udah berkeluarga juga kan. Berarti kan gue kalau misalkan ada tamu sama keluarga besar tetap ngobrol dong, nggak bisa kayak anak kecil yang gue tiba-tiba hilang gitu kan, nggak bisa. Di kamar main HP gitu ya? Main HP gitu kan aneh gitu rasanya kan. Kayak kita kan udah sama gitu sama ini keluarga. Jadi akhirnya gue coba buat opening ngobrol lah, walaupun yang gue obrolin tuh sama orang yang jauh banget di atas gue, 27. Iya, pasti. Tapi ya alhamdulillah maksudnya gue bisa tahu itu lah, peka gitu. Tapi kalau dibalik personality itu pasti kan banyak challenge ya kayak di umur kita kan lagi nyari temen lah, mau explore sana sini. Nah, terus lu ngerasa kayak ada perbedaan jauh gitu nggak sih, kayak temen lu ngecil, lingkup sosial lu jadi ngecil, nggak bisa spend waktu banget sama temen. Nah, itu gimana tuh kalian ngadepinnya? Ya, gue sih kita kebetulan kalau gue orangnya malas banget jalan, malas banget nyetir. Akhirnya ya kerjaan gue ya cuma sama dia aja berdua terus di rumah, chilling juga tapi di rumah. Asik, chilling. Chilling apa celeng dong? Beda dikit. Iya gitu lah. Mirip gitu sih. Makin lama tuh makin sedikit gitu. Terus gue nggak tahu mau dipikirin teman-teman gue ke gue gitu, kayak entah nggak ngajak gue misalkan jalan bareng lagi atau gimana. Tapi yang gue pikirin adalah mungkin mereka nggak enak karena gue pasti kan harus izin sama Romi atau gue ada Romi gitu. Mereka pasti nggak enak. Tapi kita juga sebenarnya kita jalan juga sih. Kayak misalnya beberapa bulan yang lalu sebelum corona kita jalan ke puncak, tapi bareng-bareng sama misalnya sama Tio, sama Alif gitu. Mereka bawa sama teman-teman kampus ya? Tapi udah yang belum.
Tapi ya tergantung, kadang juga kalau misalkan kita lagi ada, misalnya ada teman yang kita pengen jalan ya jalan aja, bisa saat waktunya yang pas aja. Biasanya kan kalau kita habis kampus kan kayak kita kan kayak gue nih yang Mulki cabut kayak kemana ya kan, ya maksudnya tanpa ada beban lah, tanpa ada beban. Kalau lu kan kayak anjir nih ntar cowok gue atau cewek gue gimana nih, apalagi udah statusnya keluarga kan bukan pacaran. Jadi tapi gue mau nanya nih, gue masuk ke teknis nggak apa ya, ini soalnya banyak yang nanyain juga di kita di DM nih, asik. Jadi pas kita upload speak-speakan aja ya, ini sebenarnya pas kita upload yang pas mau wawancara yang married couple itu pada nanyanya masalah teknisnya kebanyakan. Jadi kalian tuh kayak misalnya tinggal di mana, terus untuk support financial situations itu kalian gimana, yang masuk teknisnya itu bisa dijelasin nggak sih? Kalau tinggal sih masih di rumah bokap nyokap sih sekarang. Oh iya. Karena emang lagi enak aja gitu ya. Iya, enak kayak gini. Karena kan sebenarnya kita mikirnya kita masih muda nih, kita masih harus belajar dari bokap nyokap gitu kan. Gimana ya, kayak misalkan ada masalah, kayak kita debat pasti ada gitu kan, tapi ya yang nengahin bokap nyokap gitu. Ntar biasanya nyokap sih, biasanya nyokap ngomong apa ke gue, jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Jadi sebenarnya dari awal tuh kita udah ada omongan lah bahwa ntar pokoknya di rumah aja dulu, karena kan kalian masih muda, gini. Iya. Kalau dari financial support itu bokap bilang kamu tetap harus kerja gitu. Jadi ya betul. Kerja sama bokap di perusahaan barunya dia, terus tapi ya gitu, gue sama dia bukan anak sama bapak gitu loh, kayak bos sama gue gitu. Profesional lah, tetap profesional. Nah ini kalau Akila kalau gue lebih kayak ya sih mirip gitu kan, mau tinggal di mana aja, mau di pihak gue atau di pihak di Romi sama aja, karena kan udah satu keluarga menurut gue gitu kan. Oh iya benar sih. Mau kita di rumah gue atau gue di rumah Romi sama aja menurut gue gitu. Terus ya gue setuju sih, saat umur segini tuh emang butuh banyak banget pelajaran gitu loh, hal-hal yang maksudnya tuh masih perlu dibimbing. Gue tuh nggak banyak, walaupun kita banyak baca gitu tentang gimana kita harus ke pasangan atau kewajiban gue sebagai istri gimana gitu kan, tapi kan di buku itu kan teori aja gitu kan, belum kita nggak tahu yang aslinya kayak gimana. Akhirnya nyokap gue atau nyokap Romi itu selalu bilang kalau mama gini banyak cerita. Akhirnya gue bisa menyimpulkan dan kalau di buku kan kita itu kan hanya secara umum ya, belum kalau di aslinya kan kita harus lihat dulu dong suami kita atau pasangan kita tuh kayak gimana aslinya. Kita nggak bisa yang nyamain sama yang kayak ada yang di buku, bisa jadi yang di buku itu nggak sama Iya. Terus lu Romi tuh orang kayak gini, berarti gue harus kayak gimana, misalkan sikap gue ke dia harus kayak gimana, terus perilaku gue, kebiasaan kan gitu kan. Jadi emang banyak hal yang emang gue harus belajar juga gitu kan. Ada beberapa hal emang Romi nggak cerita sama gue atau dia juga mungkin lupa juga, tapi nyokap bokapnya tuh masih ingat dan akhirnya cerita sama gue. Akhirnya dari situ gue bisa belajar, oke, berarti harus kayak gimana, kayak gitu. Keren. Jadi last question, gimana Mul? Last question ya. Nah, ini last question ya dari gue. Menurut lu di zaman sekarang itu lebih penting nikah atau bangunin karir? Apa ya? Kalau gue sih beda-beda pendapat sih ya. Coba dari perspektif kalian berdua deh. Dari perspektif kalian berdua. Ya. Kalau untuk diri gue sendiri, gue waktu itu sebenarnya kita berubah-ubah sih ya. Apa yang kita mau tuh berubah-ubah. Tapi gue dulu pernah bilang ke nyokap gue bahwa gue pengennya nikah setelah umur gue 40 tahun. Gila. Tapi gue nikah umur 19 tahun. Setengah dari apa yang gue pengen kan. Iya. Jadi menurut gue beda-beda. Tapi kalau untuk diri gue sendiri yang gue rasain sekarang, gue nikah sih. Nikah tuh adalah salah satu jalan yang gue nggak pernah sesalin, karena
kalau gue ngerasainnya, gue jadi lebih fokus ke karir gue gitu. Gue nggak perlu mikirin, aduh gue pacaran sama siapa lagi nih. Iya, betul, Aduh, betul. Iya. cukup mikirin aja gue ada kerjaan, gue ada kuliah, tinggal lulus kuliah sama selesai kerjaan gue. Terus Gila, idaman emang. CSI, calon suami idaman. CSI. CSI. Sebenarnya sih gue pengen ngobrol. Kenapa, Phil? Kalau buat gue, ya sama sih, mirip kayak Romi juga persis gitu kan. Harus sama kayak suami ya? Harus sama kayak suami. Oh, enggak? Kalau karir itu kan lebih kayaknya laki-laki tuh lebih ini banget kali ya, lebih sensitif. Kalau laki-laki kayak gue sebelum dapetin jodoh harus punya kalau dulu gitu kan pasti pikirannya. Kalau buat cewek itu ya ada bisa labil gitu, bisa kayak gue mau menjadi perawan tua juga gitu kan. Atau nyokap gue kayak nanya, ini setiap nyokap ke anak perempuan itu pasti sama kayak kamu gimana gitu kan, kamu ada yang deketin nggak, itu selalu ditanya gitu. Emang nggak ceritain aja, ada yang deketin nggak, lagi dekat sama siapa, atau mungkin misalkan kita ya kan misalkan jawab nggak ada gitu kan, itu pasti waktu atau bokap itu pasti kepikiran kok anak cewek gue nggak ada yang suka gitu, itu pasti apa anak cewek gue nggak cantik ataukah dia nggak pintar atau gimana gitu kan, pasti ada beberapa tuntutan yang si anak perempuan itu dapat. Kayak contohnya kayak gue waktu itu kayak kamu tuh harus bodinya harus fit gitu kan, kamu tuh harus pintar, harus jadi cewek yang pintar, jadi saat kamu ngobrol sama cowok tuh banyak cowok yang suka tertarik gitu kan. Ya gue mikirnya iya sih, tapi kan ada beberapa hal yang kadang gue nggak sanggup sih, nggak bisa gue gapai semuanya gitu kan. Iya, benar. Contohnya gue kayak punya tabungan banyak saat sebelum gue nikah kan, itu gue belum punya saat itu gitu. Gue tabungannya cuma ya maksudnya tabungan gimana sih anak umur ya anak mahasiswa lah, gitu kan. Tapi saat itu emang Allah udah kasih kayak kamu harus nikah gitu kan. Jadi buat kayak karir atau nikah dulu itu tergantung persepsi lo masing-masing sih. Tapi kalau buat gue nikah dulu karena jujur aja di dalam agama kalau gue itu salah satu rezeki paling besar ya kan. Rezeki kita kan melahirkan, nikah, punya anak gitu kan. Gitu. Sunat sama sunat. Yang menurut salah satu yang gila, keren banget, idaman banget dah lu semua. Gila. Lu gila, Mul. Jadi, sebenarnya gue pengen ngobrol banyak sih, cuman ini waktunya kurang ajar nih, Zoom nih, tinggal 3 menit nih. Jadi, yaudah, Oke, kalimat conclusion ya, dari Romi dulu dah. Satu kalimat ya, Rom, untuk bagi kaum milenial nih yang dilema buat nikah muda atau karir dulu, satu kalimat, pesannya buat apa? Terserah Romi atau Akila dulu. Ya, kalau gue sih, fokusin aja apapun itu yang sekarang lagi kalian kalian jalanin, pokoknya jangan biarin hal-hal lain gimana karena jalannya tuh udah ada. Lalu dari akhir tuh udah dikasih lah, ditulisin jalan lo. Just go with the flow lah. Akila gimana? Akila. Keren. Doa, usaha, sama tawakal udah. Gak usah cari jodoh juga ya, Iya, nggak doa usaha dong, udah tua, ya perjaka tua ya kan, bahaya kan. Itulah. Udah, thank you banget nih Rom, Akil udah sharing ya. Thank you ya, udah bagi waktunya. Sebenarnya banyak pertanyaan yang mau ditanyain sama netizen, tinggal 2 menit malu kan. YouTuber 200 subscriber belum bisa beli full version. Doain. Jangan lupa subscribe lu. Udah subscribe belum? Udah. Wih, mantap. Alhamdulillah. Mantap. Gue doain lah kita semua langgeng ya. Iya, amin. Gue langgeng sama pasangan gue nanti. Lu amin mau langgeng sama kucing. Lu aminin. Kucing gue lagi tidur kok. Oh iya. Oke, thank you banget ya Akil sama Romi ya. Thank you Akil, Rom. Asik. Oke, thank you. Sehat-sehat ya. Stay safe di rumah ya. Ya. Dadah. Assalamualaikum. Salam buat keluarga. Jadi gimana? Ini kayaknya kita hari ini talk-nya agak serius ya.
agak serius. Tapi Gue emang juga nggak usah inspiratif bercanda banget. karena ini juga termasuk pelajaran buat orang-orang yang mau nikah cepet Iya. sih. Wow, buat Jadi, kita juga sih ilmu orang banget. muda. Oke, untuk nutup nih Mul, tanpa banyak basa-basi ya. 1 kita menit lagi pantun buru, dulu. 1 menit. Oke, kita pantun dulu, kita pantun. Lu Mul, udah. pantun Mul. Oh yaudah. Ikan patin, ikan kakap. Jangan Cakep lupa gitu subscribe. Ikan patin, ikan kakap. Asik. Jangan lupa subscribe. Like, share, dan komen. Pokoknya komen yang paling gokil lah. Nanti Iya. bakal kita reply-replyin komennya, insya Allah. Oke, thank you banget udah nonton. Thank you guys for watching. Enjoy the video. Peace out. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.